Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus ke satu kalimat yang, akrab banget di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Hampir selalu kita dengar ya, di awal surat Al-Quran kecuali satu, dan sering banget kita pakai buat memulai aktivitas. Nah, ya kan? Tapi, pertanyaannya, sedalam apa sih kita benar-benar paham artinya? Kita coba gali yuk dari kitab-kitab tafsir para ulama. Siap ya? Siap. Karena memang basmalah ini bukan cuma rutinitas loh. Ini fondasi spiritual yang penting banget. Oke. Kita akan coba lihat pandangan misalnya dari Imam At-Tabari, terus ada Az-Zamakhsyari, sampai ke Ibnul Qayyim, Al-Alusi juga banyak banget yang membahas kedalamannya. Wah, menarik nih. Apa aja sih rahasia di balik kalimat yang kelihatannya simpel ini? Langsung aja deh. Ini pertanyaan dasar, tapi ternyata jadi diskusi panjang ya di kalangan ulama. Basmalah ini sebenarnya bagian dari Al-Fatihah? Atau dari tiap surat? Atau jangan-jangan bukan bagian surat sama sekali? Saya kadang mikir juga, gimana sih statusnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini nunjukin betapa kayanya khazanah fikih kita ya. Jadi ada beberapa pandangan utama nih. Gimana tuh? Misalnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat kalau basmalah itu ya ayat pertama dari Al-Fatihah dan juga ayat pertama tiap surat. Kecuali At-Taubah tentunya. Oke, dalilnya apa tuh? Beliau merujuk ke hadis, misalnya dari Abu Hurairah, yang bilang Al-Fatihah itu 7 ayat diawali bismillah. Terus ada juga hadis dari Ummu Salamah, yang nyebut Nabi itu menghitung bismillah sebagai ayat pertama Al-Fatihah. Oke. Itu satu pandangan kuat ya. Terus ada yang beda nggak? Ada dong. Nah, di sisi lain, kita punya Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga. Beliau-beliau ini berpandangan kalau basmalah itu bukan bagian dari surat manapun. Oh gitu. Iya, kecuali yang memang eksplisit disebut di surat An-Naml itu. Jadi, basmalah dianggap ayat tersendiri, fungsinya ya buat memulai surat dan sebagai pemisah antar surat aja. Lalu dalil mereka apa? Kok bisa beda gitu? Mereka juga punya sandaran kuat. Misalnya hadis dari Anas bin Malik. Beliau kan cerita pernah sholat di belakang Nabi, terus juga Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi nggak dengar mereka baca basmalah dengan keras. Ditambah lagi dengan amalan penduduk Madinah waktu itu. Wah, kompleks ya. Iya. Tapi yang penting di sini bukan soal siapa paling benar ya. Justru ini nunjukin betapa kayanya diskusi ulama kita dan gimana mereka teliti banget pakai dalil buat memahami wahyu. Luar biasa sih, dalam banget pembahasannya untuk kalimat yang kita ucapin tiap hari. Nah, geser dikit ke maknanya nih. Ada Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kan sering diterjemahin Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi ada bedanya nggak sih antara dua kata itu? Ada. Dan perbedaannya ini, indah banget kalau kita renungkan. Para ahli tafsir kayak Ibnu Qayyim gitu ya, beliau jelaskan, keduanya memang dari akar kata yang sama, rohmah, kasih sayang. Iya, sama-sama rohmah. Tapi Ar-Rahman, pola katanya itu menunjukkan sesuatu yang luas, yang melimpah ruah. Jadi ini merujuk ke rahmat Allah yang sifatnya sangat luas, meliputi semua makhluk di dunia ini. Nggak peduli dia beriman atau enggak. Ini lebih ke sifat zat Allah. Jadi rahmat buat semuanya, gitu ya? Oke? Universal. Betul. Rahmat umum. Sedangkan Ar-Rahim, ini polanya lebih menunjuk ke perbuatan, ke sesuatu yang berkelanjutan. Jadi ini lebih ke perbuatan Allah melimpahkan rahmatnya. Dan ini lebih spesifik, terus-menerus, khususnya buat orang-orang beriman. Oh, jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Tepat sekali. Rahmat khusus ini buat mereka yang taat, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi bisa dibilang, Ar-Rahman itu kayak hujan rahmat yang luas, Ar-Rahim itu siraman rahmat khusus buat yang dekat dengannya. Digabung keduanya, jadi sempurna deh gambaran kasih sayang Allah itu. Wah, jadi lebih kaya ya maknanya. Terus, gimana nih aplikasinya dalam hidup kita? Apa makna terdalamnya pas kita mulai sesuatu dengan nama Allah? Terutama huruf B di awal bismillah itu. Apa artinya? Nah, aplikasinya jelas ya. Kita dianjurkan memulai setiap perbuatan baik dengan basmalah. Soal huruf ba atau bi di awal bismillah ini menarik. Para ulama tafsir, seperti disebut dalam banyak kitab, menjelaskan setidaknya ada 2 makna utama yang saling melengkapi. Apa aja tuh? Pertama, bi itu bisa berarti isti'anah. Artinya, kita memulai sesuatu dengan memohon pertolongan Allah.
Jadi kita sadar betul, tanpa bantuan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Oh, jadi bukan sekedar atas nama, tapi lebih ke dengan pertolongannya ya. Tepat, kita minta tolong sama Allah lewat namanya. Makna kedua, bisa juga berarti musyahabah atau tabaruk. Artinya, kita menyertakan atau membawa serta nama Allah dalam aktivitas kita itu, tujuannya biar dapat berkah. Biar berkah ya. Iya, biar berkah. Jadi intinya, pas kita ucapin bismillah, kita itu lagi sadar penuh akan kehadiran Allah. Minta tolong sama Dia, sekaligus berharap aktivitas kita ini diridhoi dan diberkahi olehnya. Ini kan sejalan banget sama semangat di Al-Fatihah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jelas banget sekarang. Jadi kalau kita simpulkan nih, poin-poin penting dari pembahasan kita soal basmalah ini apa aja? Oke, singkatnya gini. Basmalah itu semacam kunci pembuka yang agung ya, penuh makna tentang kebesaran Allah, itu lewat nama Allahnya sendiri. Terus juga kesempurnaan rahmatnya, lewat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul. Terus soal statusnya sebagai ayat, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan itu nunjukin luasnya khazanah fikih kita. Dan yang paling penting, esensinya adalah mengucapkan basmalah itu tindakan sadar. Tindakan sadar ya. Ya, untuk memulai aktivitas dengan memohon pertolongan Allah, itu isti'anah. Dan juga mengharap keberkahan darinya, itu tabaruk. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya buat kalimat yang mungkin udah jadi rutinitas aja buat kita. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua, renungkan nih para pendengar. Kalau kita benar-benar coba hadirkan kesadaran penuh akan arti dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap kali kita ngucapinnya, bukan cuma sekedar lewat di bibir, kira-kira perubahan apa yang bakal muncul dalam cara kita bertindak, cara kita bersikap sehari-hari? Pertanyaan bagus itu. Coba direnungkan deh.